فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya, teman. Kajian kita dari tafsir. Kemarin sudah kita sebutkan secara umum makna ayat yang ke-101. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala terkait dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang jika ditampakkan jawabannya bagi kalian, maka itu akan membuat kalian tidak senang. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa in tus'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum. Kalau kalian tanya itu di masa-masa turunnya wahyu Al-Qur'an, maka akan ditampakkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini menunjukkan ya kawan, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan mendatangkan kesulitan dan kesusahan jika ditanyakan lebih dilarang ketika masa-masa turunnya wahyu. Karena nanti akan berubah menjadi hukum syar'i. Nah, saat itu wahyu masih turun, akan jadi ketetapan nanti. Berbeda dengan ketika setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun terlarang dan tercela, namun tidak seperti ketika di masa turunnya wahyu. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan sholat tarawihnya beliau bersama dengan para sahabat. Karena khawatir sholat tarawih hukumnya nanti jadi wajib. Kalau wajib nanti menyusahkan para sahabat. Karena saat itu masa-masa turunnya wahyu. Paham ya? Nah, ini maknanya wa in tus'alu anha hina yunazzal Qur'an tubdalaku. Nah, sehingga ini menunjukkan lebih diharamkan, lebih dicela lagi ketika pertanyaan ini diajukan di masa-masa turunnya apa ini? Wahyu. Nah, kata beliau rahimahullah, yanha ibadahul mu'minin an su'alil asya'. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini melarang hamba-hambanya yang beriman dari bertanya tentang perkara-perkara allati idza buyyinat lahum, yang mana jika nanti dijelaskan kepada mereka sa'athum wa ahzanathum, akan membuat mereka tidak suka dan membuat mereka sedih. Wa dzalika ka su'ali ba'dil muslimin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an abaihim. Yang demikian seperti pertanyaan sebagian kaum muslimin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapa ayahnya. Ini kan pertanyaan yang jika dinampakkan nanti bisa jadi membuat dia tidak suka. Ternyata yang selama ini dia anggap ayahnya ternyata bukan ayah kandungnya dia. Nah, dan itu ditampakkan sebagai bentuk hukuman bagi dia karena bertanya sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan. Nah. Wa an halihim fil jannah awin nar, atau bertanya tentang keadaan ayah mereka di surga atau di
neraka. Kemudian ditanyakan kepada Rasul, aina abi? Qala finnar. Akhirnya jadi nggak enak. Kata Rasulullah, bapakmu di neraka. Kemudian ketika Rasulullah melihat dia bersedih, Rasul memanggilnya kembali dan mengatakan, abi wa abuka finnar. Bapak saya dan bapak kamu di neraka. Untuk menghibur. Bahwasanya bukan hanya ayahmu saja, ayahku juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada rubbama annahu law buyyina lisail. Yang seperti ini jika dijelaskan kepada yang bertanya, jawabannya lam yakun fihi khair. Di dalamnya enggak mengandung kebaikan. Wa kasu'alihim, dan juga seperti pertanyaan mereka lil umuri ghairil waqi'ah, tentang perkara-perkara yang belum pernah terjadi. Bagaimana seandainya nanti, bagaimana seandainya nanti, bagaimana seandainya nanti. Ini juga nggak perlu dipertanyakan. Wa kasu'alil ladzi yatarattab alaihi tasdidat fi syar'. Begitu pula seperti pertanyaan-pertanyaan yang muncul darinya kesulitan-kesulitan dalam hal syariat. Seperti kemarin pertanyaan tentang haji. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhaji, hujju, berhajilah kalian. Maka ada yang nanya, afikulli am, apakah setiap tahun? Kata Rasul, lau qultu na'am, lawajabat. Kalau aku bilang iya, akan jadi apa hukumnya? Wajib. Ini kan pemberatan dalam syariat. Nah, rubbama akhrajatil ummah, rubbama akhrajatil ummah, yang terkadang membuat susah umat ini jadinya. Nah, wa kasu'ali amma la ya'ni, dan juga seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting bagi seseorang. Ini juga termasuk baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Fahadil asilah, soal-soal yang seperti ini, wa ma asbaha, dan yang mirip seperti ini, hiyal manhi anha, inilah yang terlarang. Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pemberatan dalam syariat, pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah terjadi dan jauh kemungkinannya untuk terjadi, dan yang semisal itu. Wa amma su'al alladzi la yatarattabu alaihi syai'un min dzalik. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang tidak muncul darinya seperti hal tersebut, fa huwa ma'murun bihi. Maka itu justru pertanyaan yang diperintahkan. Nah, kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini malah disuruh bertanya. Dalam ayat yang kita bawakan malah justru dilarang bertanya. Sehingga bertanya terbagi menjadi dua. Ada pertanyaan yang dilarang, ada jenis pertanyaan yang diperintahkan. Nah, wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum. Jika kalian bertanya tentang pertanyaan tersebut ketika masa-masa turunnya Al-Quran, akan ditampakkan nanti untuk kalian jawabannya. Wa idza wafaqa su'alukum mahillah fasa'altuhum anha hina yunazzal alaikumul Qur'an. Ketika bertepatan pertanyaan kalian dengan waktunya, kalian bertanya tentangnya ketika turunnya Al-Quran kepada kalian. Fatas'aluna an ayatin ashkalat au hukmin khafiya wajuhu alaikum fi waqtin yumkinu fihi nuzulul wahyi minas sama. Kalian bertanya tentang satu ayat yang kalian bingungkan atau hukum yang samar sisinya atas kalian di waktu masih memungkinkannya untuk turunnya wahyu dari langit, tubdalakum. Ayat dijawab syaratnya. Ayat tubayyan lakum wa tudhar, akan ditampakkan dan dijelaskan untuk kalian. Wa illa faskutu amma sakatallahu anhu. Kalau tidak, maka diamlah dari apa-apa yang Allah sudah mendiamkannya. Jangan ditanyakan. Khawatirnya nanti yang nggak wajib jadi apa? Wajib. Yang boleh jadi apa? Jadi haram nanti. Sehingga yang didiamkan oleh Allah, diamkan saja. Karena kalau memang penting, Allah akan menurunkan apanya? Wahyunya. Karena pertanyaan kalian itu bertepatan dengan masa-masa turunnya apa? Wahyu. Kalau memang penting, nanti Allah akan apa ini? Jelaskan sendiri.
Sehingga yang didiamkan oleh Allah, diamkan. Tidak usah dipertanyakan. Paham maknanya ya? Nah, afallahu anha. Allah telah mendiamkan hal tersebut sengaja. Bukan karena luput dari Allah. Allah nggak jelaskan ya, mungkin terlewatkan oleh Allah. Enggak. Mungkin Allah silap. Tidak akan. Memang sengaja Allah diamkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya kita ini tidak apa ini? Dipersempit. Afallahu anha Aisyah kata mu'afiyan li'ibadihi minha. Allah diamkan demi memberikan pemaafan. Allah ampuni untuk kalian, untuk hamba-hambanya. Fa kullu ma sakatallahu anhu fahuwa mimma abahu fahuwa mimma abahahullah abahahu wa afa anhu. Ini rumus. Maka semua yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk perkara yang dibolehkan oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perkara-perkara apa ini? Keduniaan. Dari perkara-perkara keduniaan yang enggak Allah jelaskan hukumnya, maka hukum asalnya apa ini? Boleh, mubah, silahkan. Paham ya? Ini rumus. Karena Allah mendiamkannya dengan apa ini? Sengaja. Allah mendiamkannya di atas ilmu. Memang sengaja tidak Allah apa ya kan? Sebutkan hukumnya. Bukan karena Allah lalai, bukan karena Allah lupa. Nah. Fa kullu ma sakatallahu anhu fahuwa mimma abaha wa afa'an. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Halim. Ai lam yazal bil maghfirah mausufan. Allah senantiasa bersifat dengan pengampunan, wa bil hilmi wal ihsani wa ma'rufan, dan Allah senantiasa dikenal dengan sifat halim dan sifat baiknya. Fa ta'arradu limaghfiratihi wa ihsanihi. Maka carilah pengampunan dari Allah dan kebaikannya. Watlubuhu min rahmatihi wa ridwani, dan carilah Allah dari rahmatnya dan keridhaannya. Allah rahimahullah wa hadhil masail allati nuhitum anha. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kalian sudah dilarang darinya, qad sa'alaha qaumun min qablikum, telah dipertanyakan oleh kaum-kaum yang sebelum kalian. Orang-orang zaman dulu juga sama. Ini perintah untuk iktibar, perintah untuk ngambil pelajaran dari apa yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kita, di mana mereka bertanya tentang hal-hal yang seperti itu, ujung-ujungnya juga tidak dipercaya dan tidak diimani dan tidak dijalankan. Ai jinsikum, yaitu dari jenis kalian, ai min jinsiha wa shibhiha, su'alu ta'annutin lastirsyadin. Pertanyaan dalam rangka ngeyel, menolak, bukan dalam rangka meminta petunjuk. Falamma buyinat lahum waja'athum, ketika dijelaskan bagi mereka dan datang kepada mereka, asbahu biha kafirin. Kama qalan, maka mereka pun menjadi orang-orang yang menentang. Kama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, sebagaimana ini contohnya banyak, sebagaimana permintaan orang-orang Nasara minta diturunkan hidangan dari langit, kemudian kaum Nabi Saleh minta didatangkan sapi dari batu, dikeluarkan sapi dari batu, dan yang lain-lainnya. Seperti umatnya Muhammad SAW minta dijadikannya Bukit Sofa sebagai emas, dan juga minta dibelahkannya apa ini, bulan, dan yang lain-lain. Dan juga seperti pertanyaan Bani Israel tentang Baqarah, tentang sapi yang ingin disembelih, bagaimana ciri-cirinya. Nah. Dalam hadis yang sahih, manahaitukum anhu fajtanibu, yang saya larang kalian darinya, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, yang saya perintahkan maka lakukan semampu kalian. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, hanyalah yang membinasakan orang sebelum kalian, kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka. Jenis pertanyaan yang mana ini? Ta'annud, yang seperti yang dilarang. Nah, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka dari jenis pertanyaan yang dilarang. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya dan juga perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, kan, terkait dari dua ayat ini. Yang pertama adalah simpulan dari apa yang sudah kita baca dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. An-nahyu 'anis su'al amma la ya'ni.
An-nahyu anis su'al amma la ya'ni. Larangan dari bertanya sesuatu yang tidak memiliki kepentingan yang besar. Larangan dari bertanya tentang sesuatu yang tidak memiliki kepentingan. Sehingga dijaga lisannya dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat, ya. Tidak bagi ibadahnya seseorang, tidak bagi muamalahnya seseorang. Hanya sekedar buah majelis saja, supaya ramai saja majelisnya, supaya ada pertanyaan saja. Nah, maka ini dilarang dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki kepentingan. Aw amma qad yadurru su'al anhu, atau pertanyaan yang mungkin mendatangkan mudarat di baliknya. Nah, mimma law ubdiya lil insan wa kullifa bihi sa'ahu dzalik. Dari pertanyaan yang jika ditampakkan jawabannya akan membuatnya tidak senang. Faedah yang berikutnya, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya, sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya, maka hukum asalnya adalah mubah. Maka hukum asalnya adalah mubah. Afallahu anha. Allah sengaja mendiamkannya. Al-asal bara'atul dhimmah. Hukum asalnya tidak ada pembebanan kepada hamba. Hukum asalnya boleh, tidak boleh dibebani. Hukum asalnya diperbolehkan, mubah. Ada yang terakhir, darbul amsal bil mukadzibin wal i'tibar bihalihim. Mengambil pelajaran dari kisah umat-umat terdahulu dalam rangka mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu agar tidak terjatuh dalam perkara yang mereka terjatuh dalamnya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sungguh telah ditanyakan hal tersebut oleh orang-orang sebelum kalian. Kemudian mereka menjadi kafir dengan pertanyaan itu. Minta kemudian tidak diimani, kafir. Kalian jangan sama seperti mereka. Ambil pelajaran dari kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, sehingga ini ya kawan, dua ayat terkait dengan jenis pertanyaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanyakan, yang jika ditampakkan jawabannya maka akan membuat sulit dan membuat susah seseorang. Baik itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dengan amrun qadari atau amrun taklifi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ada penlanjutannya insyaallah kita baca pada ayat yang berikutnya. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.